Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Fauziah, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Di sini saya akan mereview kembali materi hari ini, yaitu terkait tentang dinasti-dinasti kecil. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman-teman dan oleh Ibu dosen Dr. Haji Ratu Suntia, di sini dijelaskan bahwa dinasti kecil itu adalah dinasti yang muncul pada masa Abbasiyah, pada masa disintegrasi wilayah. Kemudian ada istilah Al-Maluku Taif, yaitu raja-raja kecil. Nah, ini tuh terjadi pada masa Andalusia, berbeda dengan yang tadi dijelaskan dinasti kecil yang dimaksud pembahasan kali ini gitu. Nah, pada masa Andalusia ini kurang lebih sebanyak ada 30 kerajaan. Di sini kembali ke dinasti kecil. Dinasti kecil ini terjadi pada masa Abbasiyah dan juga pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid di saat dinasti kecil ini muncul gitu. Nah, dinasti kecil ini banyak ya teman-teman. Namun yang dijelaskan pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama yaitu dinasti Aglabiyah, yang kedua dinasti Fatimiyah, yang ketiga dinasti Ayyubiyah, yang keempat yaitu dinasti Mamluk. Kita bahas satu-satu. Pertama yaitu ada dinasti Aglabiyah. Kenapa sih dinasti ini ada gitu? Bagaimana munculnya dinasti ini? Dinasti ini berawal dari Khalifah Harun ar-Rasyid yang memberikan sebuah wilayah pada masa Abbasiyah kepada Jenderal Aglab sebagai hadiah. Nah, akhirnya dinasti ini dipegang oleh Jenderal Aglab untuk dikelola gitu. Jadi dinasti ini termasuk dinasti Abbasiyah, namun pengelolaannya itu oleh Jenderal Aglab. Kemudian kedua ada dinasti Fatimiyah. Awal berdirinya dinasti ini adalah oleh Ubaidillah Al-Mahdi dan koleganya yang dapat mengambil dinasti Aglab ini menjadi Fatimiyah. Nah, dinasti Fatimiyah ini mulai dari Afrika Utara hingga ke Mesir. Dinasti Fatimiyah ini membuat khalifah sendiri. Jadi mereka itu tidak menganggap Baghdad sebagai pusat pemerintahan khalifah. Kenapa? Karena mereka merasakan sakit hati yang mereka itu tidak dianggap jasa-jasanya ketika menggulingkan Umayyah. Pada masa itu, pada saat dinasti Fatimiyah ini ada 3 khalifah secara bersamaan. Nah, dinasti Fatimiyah ini berkuasa kurang lebih 200 tahun lamanya gitu. Dinasti ini terjadi pada saat Perang Salib. Salah satu peninggalan dinasti Fatimiyah ini adalah sebagaimana yang kita tahu yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo. Dahulu Universitas Al-Azhar ini dipegang oleh kaum Syiah, namun saat ini banyak kaum Sunni di universitas tersebut. Kemudian yang ketiga ada dinasti Ayyubiyah. Nah, pada dinasti ini ada pahlawan yang paling terkenal, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Karena olehnya lah Perang Salib berhenti dan selesai. Dan pada masa dinasti Ayyubiyah ini, Salahuddin Al-Ayyubi ini menaklukkan Baitul Maqdis yang kita tahu ya bahwa telah berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh bukan Islam. Kemudian keempat itu ada dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini berada di Mesir, merupakan dinasti yang ada di Abbasiyah juga. Nah, Mamluk ini ada 2. Pertama ada Mamluk Bahri, yang kedua ada juga Mamluk Burji. Apa itu Mamluk Bahri? Mamluk Bahri itu adalah kerajaan-kerajaan yang berpusat pemerintahannya itu di pinggir-pinggir sungai. Contohnya adalah Banten, Kerajaan Demak, kemudian Kerajaan Cirebon. Kita tahu ya Banten dan Cirebon itu dekat-dekat dengan pantai. Mereka memiliki kerajaan yang dekat-dekat dengan pantai, maka dikatakan oleh Mamluk Bahri. Kemudian yang kedua ada Mamluk Burji. Mamluk Burji itu adalah kerajaan yang pusat pemerintahannya ada di dalam kota atau perkampungan. Contohnya Kerajaan Mataram. Dan akhirnya pada tahun 1517 kekhalifahan ini diminta oleh Turki Utsmani. Jadi pada saat itu juga Turki Utsmani meminta kekhalifahan kepada dinasti Mamluk ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi hari ini, yaitu tentang dinasti-dinasti kecil. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.